Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai bahasan materi, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Anggota kelompok 7 beranggotakan Arya Destian, Hoirunisa Azhari, Neng Sarah Nitrian, Ruzulfa Azhara, dan Sri Wahyuni. Pembahasan pertama yaitu mengenai definisi perdagangan manusia atau human trafficking. Di Indonesia, definisi mengenai perdagangan manusia ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yakni tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan diri orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik ini dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Definisi ini menggambarkan bahwasannya perdagangan orang atau human trafficking ini bisa mencakup segala perbuatan yang bersifat ilegal dan dilaksanakan dengan cara melawan hukum untuk tujuan mencari keuntungan oleh satu pihak dengan merugikan pihak lainnya yang tidak dapat melakukan tindakan yang selayaknya. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai ruang lingkup perdagangan manusia atau human trafficking. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, yakni hal ini atau perbuatan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ruang lingkup dari perdagangan manusia atau human trafficking ini yang pertama yakni eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk perdagangan orang yang banyak terjadi di berbagai negara. Eksploitasi seksual banyak digunakan oleh pelaku trafficking untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak setelah penjaratan uang. Eksploitasi seksual ini merupakan bisnis haram yang paling banyak mendatangkan keuntungan materi dibandingkan dengan bentuk-bentuk perdagangan manusia yang lainnya. Di Indonesia, perdagangan seks ini juga seringkali terjadi. Biasanya korban adalah perempuan dan anak-anak melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah ajakan untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Yang kedua, ada kerja paksa. Dikatakan kerja paksa jika pekerjaan atau pelayanan itu dilakukan dengan ancaman hukuman dan dilakukan tidak dengan sukarela. Ada macam-macam dari kerja paksa ini. Yang pertama ada bonded labor. Adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjeratan utang yang di dalamnya tidak ditentukan syarat dan ketentuan pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak sadar menilai bentuk pelayanan korban. Dengan kata lain, yang menentukan semua itu bukan korban, melainkan pelaku sendiri. Yang kedua, ada child labor. Diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinan membahayakan kondisi anak, sering berpengaruh pada pendidikan mereka. Yang selanjutnya, forced labor diartikan sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak di tempat-tempat umum, tidak berperi kemanusiaan dan menyebar luas. Yang selanjutnya ada perbudakan dalam rumah tangga. Perbudakan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan imbas lanjutan dari kerja paksa dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi juga laki-laki. Seperti yang terjadi pada kerja paksa, modus operandi pelaku untuk membuat korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan, yakni dengan mengirimkan mereka ke negara di mana bahasa yang digunakan tidak sama dengan bahasa ibu korban. Yang selanjutnya, adopsi anak antar negara secara ilegal. Bentuk ini lazim terjadi di Asia Tenggara seperti Kazakhstan dan menempati urutan ke-8 dunia dalam konteks penjualan anak-anak. Tujuan adopsi anak ini sebenarnya untuk kepentingan perdagangan orang, yaitu penjualan anak.
Anak-anak didatangkan dari negara-negara di Asia Tengah, biasanya anak-anak yang lahir dari rumah sakit yang keberadaannya tidak terdaftar sehingga dengan mudah diadopsi untuk kepentingan yang bersifat ekonomis. Dalam melakukan kejahatan ini, seringkali pelaku menyuap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat agar mereka mendapatkan bantuan dalam bentuk pelolosan terhadap dokumen-dokumen palsu yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan diperbolehkan mengadopsi anak. Yang selanjutnya ada penjeratan utang. Penjeratan utang merupakan salah satu bentuk modus operandi dari perdagangan orang. Utang ini terdiri atas sejumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga korban dan pelaku, ongkos transport, uang tutup mulut yang diberikan kepada pejabat atau aparat penegak hukum, dan biaya hidup korban yang ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah korban melarikan diri, sebelum mereka melunasi utangnya, pelaku biasanya menempatkan mereka di apartemen yang dijaga oleh satu orang penjaga atau lebih. Biasanya di pabrik atau di rumah pelaku atau rumah pelacuran. Yang terakhir ada pengantin pesanan. Pengantin pesanan atau mail order brides juga merupakan salah satu bentuk perdagangan orang di Indonesia. Praktik perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan dilakukan oleh pria warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Salah satu modus operandi perdagangan orang lain adalah pengantin pesanan atau mail order bride, yang merupakan pernikahan paksa di mana pernikahannya diatur oleh orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi, baik secara seksual maupun ekonomi, melalui penipuan, penyesaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Destian akan menjelaskan sumber hukum dari perdagangan manusia. Yang pertama ada sumber hukum nasional. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindak yang bertentangan dengan harkat dan martabat yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku tindak pidana ini dapat dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Di samping ketentuan khusus Undang-Undang perdagangan orang tersebut, pengaturan perdagangan manusia juga dapat dilihat saksinya pada pasal 297 KUHP yang berbunyi memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun. Mengingat korban dari perdagangan manusia termasuk juga anak-anak, maka pengaturannya selain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang anak sudah memuat ketentuan mengenai perdagangan anak dalam beberapa pasal, antara lain pasal 78 dan juga ada pasal 83. Sumber hukum yang kedua itu sumber hukum internasional. Terdapat beberapa instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan orang atau human trafficking. Instrumen-instrumen tersebut adalah Universal Declaration of Human Rights, ada International Covenant on Civil and Political Rights, ada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ada Convention on the Right of the Child and its relevant optional protocol. Ada lagi Convention concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst form of child labor. Yang selanjutnya ada Convention of the elimination of all form of discrimination against women. Yang selanjutnya ada United Nations Protocol Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Persons, especially women and children, supplementing the Convention Against Transnational Organized Crime. Selanjutnya ada SAARC atau Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan dari kasus ini dengan beberapa teori. Yang pertama ada teori kriminologi. Dalam perspektif kriminologi terhadap kasus ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya kasus tersebut. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara di mana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggaran agama, dan penjahat dari bermacam-macam cara. Yang selanjutnya ada teori sosial. Teori disorganisasi sosial menyatakan bahwa perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut adalah tingginya angka persaingan kerja dan juga peningkatnya pengangguran. Hal ini menyebabkan korban dalam kasus tersebut memilih mencari pekerjaan ke luar negeri. Yang selanjutnya ada teori hukum. Menurut Hans Kelsen mengemukakan bahwa teori hukum murni. Kendala dalam penegakan hukum yang paling utama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan, kendala, dan pembuktian. Infrastruktur penegakan hukum dan budaya hukum yang masih buruk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 180445. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu di mana ada kasus perdagangan perempuan dari Jakarta ke Malaysia. Pada tahun 2011 terjadi kasus perdagangan perempuan yang dikirim dari Jakarta ke Malaysia. Korban dalam kasus perdagangan perempuan ini ada dua, yaitu perempuan berinisial NR dan LJ. Mulanya NR ditawari oleh OD menjadi pekerja pelayan di Malaysia dengan gaji 3 juta per bulan, termasuk makan dan pakaian serta kesehatan yang telah ditanggung. Sedangkan LJ ditawari oleh temannya sendiri dengan modus yang sama seperti pada NR. Kemudian mereka berdua pun dikenalkan oleh pelak dan diberangkatkan dengan kisah yang sama. Ketika diberangkatkan, yang menjadi salah korban adalah mereka tidak membawa persyaratan untuk berangkat menjadi pekerja di negara asing, seperti surat izin orang tua maupun pelatihan khusus, tidak memiliki asuransi dan KTKLN, kartu tenaga kerja luar negeri, serta tidak pernah menandatangani kontrak perjanjian. Setelah sampai di Malaysia, korban NR dan LJ sama sekali tidak bekerja sesuai dengan pekerjaan yang telah dijanjikan. Mereka diharuskan bekerja untuk melayani tamu dan meminum minuman keras dan melayani atau booking tamu untuk berhubungan seks. Bila korban NR dan LJ menolak melakukan hal itu, mereka diancam tidak akan pernah pulang ke Indonesia dengan alasan mereka telah melakukan kontrak dan berhutang. Korban NR dan LJ bekerja sebagai PSK dengan terpaksa selama 2,5 bulan untuk melayani booking. Namun, mereka tak pernah menerima gaji sama sekali. Korban NR dan LJ hanya menerima bonus atau tips dari pelanggan karena telah melayani. Analisis dari kasus tersebut adalah sindikat utama posisi kasus adalah adanya penipuan yang terjadi, yaitu iming-iming terhadap calon korban dengan gaji lebih tinggi dan beberapa jaminan tertentu terhadap mereka. Padahal nyatanya adalah perekrutan korban perdagangan perempuan menuju Malaysia. Pelaku melakukan kebohongan-kebohongan tertentu dalam melancarkan aksinya. Pelaku menipu korban dengan cara menawari pekerjaan sebagai pelayan di Malaysia sebesar gaji 3 juta, sudah termasuk uang makan, pakaian, dan kesehatan yang ditanggung. Akan tetapi nyatanya korban dijadikan pelacur di sana. Selain itu, korban mendapatkan penyiksaan secara seksual dan psikis. Mereka juga terjerat dalam pembayaran hutang yang tidak pernah disepakati dengan mereka sebelumnya. Hal yang unik dalam kasus ini adalah adanya ancaman terhadap korban, yaitu korban terjebak dalam debt bondage atau sistem penjeratan hutang yang dilakukan oleh pelaku. Korban tidak memiliki pemasukan atau gaji dari pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial untuk membayar sejumlah uang yang diklaim sebagai hutang oleh pelaku. Tidak adanya penghasilan dari pekerjaan tersebut menyebabkan korban terjebak dalam hutang yang tidak bisa dibayar kepada pelaku atau pemilik pub tersebut. Selain itu, pelaku juga melakukan penahanan terhadap paspor korban agar korban tidak dapat kabur.
Ya, dari penuturan sebelumnya oleh teman saya mengenai duduk posisi kasus yang kelompok kami angkat, maka kali ini saya akan membahas mengenai implementasi yuridis dan penanggulangan kasus tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus perdagangan manusia yang paling rentan adalah perdagangan perempuan dan anak. Pemberian sanksi pidana pada para pelaku perdagangan orang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam pasal 297 menyatakan perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur diancam dengan pidana paling lama 6 tahun. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, atau CEDAW tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Dalam pasal 6 CEDAW 1979 ini mengatur tentang negara peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat termasuk perundungan dengan untuk menumpas semua bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan. Perdagangan manusia juga mendapat perhatian dari sudut hak asasi manusia atau HAM pada pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, maka semakin jelas bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap kasus-kasus perdagangan manusia ini. Tuntutan pidana yang dijatuhkan pada para pelaku tindakan pidana kasus perdagangan orang ini tidak hanya tindak pidana penjara saja, akan tetapi juga ada tindak pidana denda. Begitu juga dengan para korban mendapat perilaku yang pantas dan mendapat perlindungan oleh pemerintah, mulai dari tingkat daerah sampai memberikan bantuan pada korban yang berada di luar negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Jahari. Di sini saya akan membahas mengenai dampak terjadinya perdagangan manusia. Yang pertama, melemahnya potensi sumber daya manusia, terutama anak-anak dan perempuan. Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja yang menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya manusia yang tidak dapat diperoleh kembali. Yang kedua, ada perempuan mengalami kekerasan fisik dan mental meskipun kadang tidak disadari banyak situasi yang sebenarnya dalam perdagangan manusia ini. Yang ketiga, adanya akibat kekerasan, pemerasan apalagi pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual menimbulkan penderitaan yang sangat dalam dan membekas sepanjang hidupnya serta merusak masa depan untuk bertahan hidup si perempuan tersebut. Perdagangan manusia ini menimbulkan banyak dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya. Mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat dari apa yang mereka alami. Seringkali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial dan keluarganya. Selanjutnya akan dibahas mengenai upaya penanggulangan terjadinya kejahatan perdagangan manusia. Yang pertama ada upaya penal. Upaya penal ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Kebijakan tersebut dioperasionalisasikan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum material, hukum formil, dan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya ada upaya non-penal. Menurut pandangan dari segi politik kriminal secara makro, non-penal merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Hal itu dikarenakan non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama non-penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam upaya ini diperlukan adanya kerjasama yang baik dari aparat pemerintah, penegak hukum, dan juga masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan dalam hal ini kejahatan perdagangan manusia.
Pendekatan non-penal ini adalah pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan saran pemidanaan, yaitu yang dapat dilakukan dengan berbagai pencegahan di bidang ekonomi, pendidikan, desain lingkungan, ataupun strategi-strategi yang dapat membatasi ruang gerak pelaku kejahatan. Selama ini yang bisa dilakukan oleh negara asal dalam membantu para korban tindak pidana perdagangan manusia adalah mengirim pulang para korban dengan biaya pemerintah, dan apabila para pelaku sudah dalam proses, biasanya hak-hak si korban baru bisa diminta dan baru bisa diusahakan pelaksanaannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.